Sebetulnya ada dua hal ya, ada persoalan gap antara ajaran dan praktek. Tapi sebelum itu ada juga persoalan menurut saya pemahaman yang keliru tentang ajaran agama Islam. Ya. Em, itu kalau di dalam fenomenologi agama, itu para ahli biasanya mengelompokkan agama itu ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok agama yang disebut berorientasi hukum, law oriented religion, atau disebut juga nomos oriented religion. Nomos itu hukum, ya. Kemudian ada kelompok yang kedua yaitu love oriented religion. Tadi law oriented, ini love oriented religion atau eros oriented religion, agama berorientasi cinta. Nah, problemnya banyak ahli, ya, banyak orang non Muslim, tapi sebetulnya sebagian besar orang Muslim sendiri itu cenderung sepakat untuk memasukkan Islam ke dalam law oriented religion. Sadar atau tidak sadar orang Muslim, ya. Jadi agama Islam itu dilihat lebih sebagai agama berorientasi hukum, ya. Padahal kalau kita lihat agama Islam secara lebih komprehensif, bahkan menurut studi para fenomenolog sendiri, khususnya misalnya Profesor Ainem Rischemel, ya, yang ahli Islam, ahli tasawuf, itu dengan mudah bisa melihat bahwa orientasi hukum agama Islam itu harus dilihat terbawahkan atau diletakkan di bawah orientasi cinta itu, ya. Kalau kita lihat misalnya gagasan atau konsep tentang Tuhannya orang Islam, itu Tuhannya orang Islam itu meskipun punya sifat keras, tegas, ya, menghukum, semua sifat itu kalau kita baca Al-Quran atau kita pelajari hadits, itu harus dilihat di bawah dalam naungan, ya, didahului, ya, oleh sikap kasih sayang Tuhan. Pusat dari sifat Tuhan itu adalah kasih sayang. Jadi kalaupun ada sifat Tuhan yang tegas, keras, menghukum, itu mesti dilihat sebagai bagian dari kasih sayang Tuhan, ya. Itu kalau kita lihat dari Tuhannya orang Islam. Kalau kita lihat dari nabinya orang Islam, Nabi Muhammad itu disebut Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang. Tuhan itu memuji-muji Nabi di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat bukan karena persoalan hukum, tapi karena cinta kasihnya yang luar biasa kepada manusia.